Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to It's Me Channel. Dan masih bersama gue Ian tentunya. Gimana kabar kalian, sehat? Semoga selalu sehat, dilancarkan rezekinya. Gue alhamdulillah hari ini sehat. Tepatnya malam Jumat. Kenapa gue opening malam-malam kayak gini? Karena gue lagi mengurangi konten menyelam, yaitu menyapa alam, dikarenakan cuaca yang tidak memungkinkan di minggu-minggu sekarang. Jadi gue selangi dengan konten pos ronda. Yang udah tahu mungkin subscriber It's Me, pos ronda itu apa? Gue kasih tahu sekarang. Yang belum tahu, pos ronda itu podcast horor untuk Anda. Dan kita sekarang udah kedatangan narasumber juga. Mas, gue Ian. Kenalin Mas. Kenalin, nama gue Muhammad Aprijal, biasa dipanggil Rijal. Nah, sekarang kita udah kedatangan Mas Rijal. Dan tentunya Mas Rijal kesini mau ngapain nih Mas? Nah, jadi gue mau cerita pengalaman horor gue. Ini real, pokoknya gak ada settingan. Real banget ya? Real banget pokoknya. Nah, kalian pasti penasaran kan ceritanya kayak apa. Jadi sebelum lanjut ke kontennya, jangan lupa di like, di subscribe, di komen, share juga ke teman-teman kalian biar gue lebih semangat bikin videonya. Jadi langsung aja ke Pos Ronda, podcast horor untuk Anda. Nah Mas, jadi cerita yang bakal lu ceritain ini dimulai dari mana nih Mas? Dan kapan kejadiannya? Boleh, silakan. Ini sih dimulai dari baru-baru ini sih Mas. Baru-baru? Iya. Kira-kira tahun berapa atau baru tahun sekarang gitu? Beberapa tahun ke belakang, mungkin 2018 Mas. 2018an? Ya. Nah, boleh, menarik nih. Apa nih Mas yang lo alami nih? Ini lumayan sih Mas, lumayan ngeri juga. Jadi awalnya tuh gue kan berangkat tuh ke musola tuh. Iya. Musola mau sholat isya kan, tapi di posisinya di musola tuh belum ada sama siapa? Iya. Iya. Lanjut. Terus kan gue mau masuk tuh bertiga sama. Oh, lu bertiga sama temen? Iya, sama temen gue tuh. Gue masuk, gue nyalain mic tuh, gue mau sholawatan bang. Oh, niatnya mau sholawatan? Iya, sholawatan. Nah, di situ gue sholawatan lama kan kedenger tuh di masjid. Yeah. Udah azan, gue azan tuh situ azan. Dan di situ gak ada yang datang selain gue bertiga. Pas lu azan itu, lu jadi gini, lu azan itu karena ngedenger di masjid yang lain itu udah azan. Iya. Oh, akhirnya lu azan. Iya. Dan pas azan gak ada yang datang. Iya. Terus lanjut. Ya udah kan gue mutusin buat sholat bertiga tuh. Gue komat, temen gue lah yang imam tuh satu. Iya. Emang sebelum masuk juga rasanya udah gak enak lah, gimana gitu ya. Oh, udah ada kejanggalan. Iya, udah ada kejanggalan. Sholat kan. Sholat tuh. Udah selesai sholat. Gue mau niatnya mau langsung balik kan. Yeah. Tapi gue ngobrol dulu bertiga. Kok ini sepi ini musola. Sama sekali bener-bener gak ada orang tuh Mas? Gak ada orang selain gue bertiga. Lanjut. Gue ngobrol lanjut bertiga. Gak lama gue kan agak noleh gitu ke kiri kan. Iya. Gue noleh ke kiri udah agak gimana gitu, ada yang ngeliatin, kayak ada yang ngeliatin. Udah beda. Iya, udah beda gitu kan. Iya. Lanjutlah kita ngobrol bertiga tuh, ngobrol kesini ke situ. Terus gak lama udah ada mulai suara tek gitu bang. Gimana sih, kayak ada yang jalan. Oh, ada yang jalan. Iya. Itu posisinya maksudnya kan kalau misalkan masjid nih rata-rata kan entah jalannya atau di arah kamar mandinya atau di arah tempat wudunya, itu di mana Mas yang lu dengar? Jadi kan ini musolanya nih. Ini jalan mau ke musola. Oh. Ada yang jalan tuh beberapa ketukan langkah lah bang ya. Iya. Gue penasaran lah ya. Gue lihat nggak ada siapa-siapa bang. Oh, lu sempat lihat dulu? Iya. Terus pas di situ? Lanjut tuh, gue positive thinking lah. Iya. Biar anak-anak gak ini juga kan. Namanya di masjid juga sebenarnya agak nggak terlalu ini juga kan sebenarnya. Mikirnya juga kan, mana mungkin sih di musola gitu kan ada kayak gini. Tapi selang beberapa menit gue ngobrol, udah agak maleman lah, sekitar jam 8-an. Gue pas mau balik bang, baru bangun banget nih, Iya. Gue bangun, temen gue masih duduk kan. Gue baru bilang, yuk balik. Ayo, lu bangun. Ya. Pas lu baru bangun, terus? Ya gue baru bangun nih. Bilang ke anak-anak, yuk balik, udah malam kan. Itu yang lu lihat kisaran jam berapa, tahu nggak? Jam 8-an pokoknya. Oh, masih jam 8? Iya, jam 8 masih sore bang. Pas
gue bangun kan, lihat ke jendela, jelas banget, kayak ada hitam. Yang gue aneh itu di sosok itu, gue lihat kayak darah cuman sebelah. Jadi yang ini utuh nih, ini sebelah gak ada, udah hancur banget itu. Mata udah gak ada. Itu reaksi lu kayak gimana tuh pas lihat? Kaget langsung gue bang, gue langsung gemeteran, langsung ayo balik. Udah kan anak-anak balik tuh. Iya. Gue mau nutup pintu, tapi pintu kebuka lagi. Anak-anak udah di depan kan, di depan dia juga ngelihat. Tapi bukan ngelihatnya sosok itu bang yang gue lihat. Yang sosok itu udah gak ada pas gue lihat lagi. Terus menarik. Temen gue lihat ke samping kiri tuh kan, dulu kan itu tempat tuh sebelum ada kolam tuh. Sekarang udah jadi kolam bas. Oh si tempat iya. itu. Temen gue lihat itu berdua yang dia lihat. Di kolam itu? Iya. Yang sekarang jadi kolam, sorry. Iya, katanya situ ada satu nenek-nenek, rambutnya putih. Pokoknya rambutnya putih, hitam mancung kayak gitu, Mang. Iya. Dunia. Nah, terus yang teman gua satu lagi liatnya itu sama, cuman ada sosok yang orang gede, Bang, katanya. Oh, jadi si dua orang itu, yang satu temen lu cuma ngelihat si sosok nenek, iya. Tapi yang satu orang lagi itu ngelihat dua sosok. Iya. Lanjut. Terus katanya kata temen gue nih ya, si sosok itu tuh langsung pas begitu ada yang lihat dia, langsung kabur gitu. Oh, langsung kabur ke arah ini kali Ciampea. Kalau di kampung gue namanya Ciampea. Nah, by the way guys, tadinya gue ini mau shoot di si kejadian lokasi yang emang akhir ceritanya nih bakal ada dua cerita soalnya, yaitu cerita yang paling scary menurut Mas Ijul. Nah, itu lokasinya itu di Kali Ciampea. Nah, berhubung gua nggak mau ambil resiko, takut kenapa-napa ya Mas ya, iya, kita di sana. Jadi kita cari aman, kita take ini di deket-deket si kali itu juga sebenarnya si lokasinya. Nanti gua ngerinya sih kenapa-napa, entah gua atau kru gua gitu. Makanya gua gak ngambil resiko. Nah, lanjut Mas. Habis dari situ gimana tuh lu? Nah, di situ pokoknya pintu kayak gak mau nutup, Bang. Si pintu masjid itu? Iya. Udah gua tutup berkali-kali. Kayak ada yang nahan gitu? Iya, ngebuka lagi gitu, Bang. Udah rapet nih, ngebuka lagi. Kebayang sih. Terus yang bikin seremnya itu ada suaranya itu, Bang, pas nutup pintunya. Suara di mana tuh? Bukan tutup nih. Set. Itu kayak yang lu bisa ngegambarin tuh kayak suara-suara apa nih yang biasa misalkan sering kita denger di kehidupan kita nih, misalkan nih suara apa tuh? Ya kayak gimana ya, disebut kucing ya, kucing gak gitu suaranya kan ya Bang ya. Sebut manusia juga mana ada sih, udah. Iya. Gua kan di posisi di situ cuma bertiga sama temen gua kan. Soalnya gua ngelihatnya apa ya, kejadian yang di masjid-masjid itu sebenarnya kan itu masjid tempat suci ya, tempat beribadah jatuhnya. Dan hanya orang yang emang niat beribadah ke situ, nggak mengotori, nggak berbuat hal-hal yang enggak itu nggak bakal. Soalnya udah kejadian beberapa kali gue ngeliat di kayak gue scroll mungkin di entah di TikTok atau di Instagram atau di Reels, itu ada kejadian kayak orang lagi tidur nih di masjid ditarik gitu. Itu real banget gitu, kayak emang real kejadian bener ditarik gitu. Karena emang jatuhnya kalau masjid itu kan emang tempat suci dan emang tempat yang khusus digunakan untuk beribadah gitu Mas. Mungkin lu waktu ke situ sama teman-teman lu ngelakuin hal-hal yang emang enggak atau lu sholawatan segala macem tapi kayak disebutnya apa ya? Mainin lah gitu. Ya, dimainin gitulah. Enggak itu. Ngerasa enggak? Enggak. Gue biasa sholawatan 3. Jadi lumayan juga sih masih gua, tapi lu gak kenapa-napa tuh pas lu lihat si sosok itu tuh, lu balik nggak kejadian apa-apa ke lu gitu? Enggak, cuman gua cerita langsung ke orang tua gua. Oh, cerita. Terus respon orang tua lu gimana? Ya cuman halusinasi kali katanya. Iya sih, mungkin orang tua biar lu relax aja, biar lu nggak bolong-bolong juga ibadahnya gara-gara ngelihat itu lu nggak jadi sholat lagi gitu. Takutnya kan gitu kan ya. Iya. Nah, itu pengalaman lu yang pertama ya. Nah, ini yang jadi guys, ini cerita kedua dia nih yang emang menurut dia paling serem ya Mas ya. Mas. Tadi pun gue sempet nanya-nanya juga soal ini kejadian bener apa enggak, dan ternyata ini real yang dialamin. Coba Mas lu ceritain sedetail mungkin ke gue sama ke teman-teman It's Me juga nih, biar tahu cerita lu kayak gimana. Coba Mas, dimulai dari mana Mas? Jadi
pengalaman ini gue dapetin pas tahun 2019-an kayaknya, 19-an ya. Baru ya Mas ya? Baru ada berarti 2 tahun ya Mas? Iya 2 tahun. Nah itu gimana Mas kejadiannya? Sama gue bertiga juga Bang. Oh sama sih iya. Orang itu juga? Bukan. Oh bukan, tapi masih temen lu. Iya masih temen gue, masih sekampung. Jadi kan gue mau berangkat nih pakai motor bertiga. Itu posisinya malam, siang? Malam. Pokoknya nggak lama dari Isya itu juga Bang kejadiannya. Iya. Lanjut. Gue mau berangkat. Ayo berangkat. Ayo. Gue itu posisi mau nonton Habib Bang, itu hadiran gue pengajian. Terus nah gue udah mau berangkat tuh Bang, tapi teman gue nih ada kendala katanya. Apa? Biasa sakit perut nih gue. Udah kan di situ udah berangkat juga dari rumah, udah baru sampai perempatan lah itu. Ya udah tuh di situ aja belakang rumah Beben katanya kan situ. Oh, iya. Situ ada kali. Oh jadi dia buang air di situ. Iya. Nah ya udahlah kan. Ya udah antar tapi udah malam takut kan. Ya udah diantar tuh bertiga Bang. Dia jalan ke sana, gue nunggu sambil ngobrol. Gue masih nunggu di temen gue ya BAB kan, dia ngomong ke gue, woi masih ada orang kagak? Oh dia teriak gitu? Iya, ada aman wong aman. Oh maksudnya dia teriak gitu tuh ada yang masih nunggu dia apa? Iya. Belum? Termasuk lu gitu kan orangnya yang nunggu dia. Terus gimana Mas? Lu nunggu di mana? Di hareup lain. Oh di depan bukan? Kalau bahasa Indonesianya ya? Iya. Lain eta digigir sia eta tan wayagang. Tuh, gitu Bang, gua ngomong gitu. Oh lu ngomong gitu ke temen lu? Iya, temen gua ngomong. Gua katanya di depan dia, padahal enggak. Terus? Temen gua panik lah di situ kan. Iya. Dia ngomong, atulah ocon sia mah. Keur kieu oge aing. Oh disangkanya bercanda ya? Iya, gua disangkanya bercanda Bang. Enggak, gua gak bercanda kata gua. Oh, doa tuh, ya udah tuh, dia mungkin salah lihat kali ya, iya. Halusinasi iya, atau gimana gitu. Iya. Lanjut tadi ya. Udah selang beberapa menit dia beres buang air itu. Beres buang air itu. Dia berdiri. Dia ke atas kan. Emang depannya itu pohon mangga, Bang. Iya. Dulunya itu rumah kosong. Sekarang bangunannya masih ada apa? Udah gak ada sih sekarang. Oh dulu itu emang intinya rumah kosong. Iya rumah kosong lama. Iya. Dan kata warga setempat juga itu lumayan angker Bang. Jadi sering ada yang lihat mungkin. Iya. Habis dari situ gimana? Situ dia berdiri lihat ke atas. Kok ada yang liatin kata dia. Ada yang liatin tapi itu bentuknya cuman kepala doang Mas. Kepala aja. Kepala doang. Itu posisinya maksudnya dia ngejelasin detailnya ngeliatinnya di mana, di genteng atau di mana gitu. Ini pohon nih Bang. Soalnya itu pohon kan, itu iya, pohon ya. Pohon mangga lah. Pohon. Kepala, anggota tubuh, kuyang. Iya, kuyang. Anjing merinding gua. Karena gua emang sekarang tagnya juga di dekat lokasinya itu sebenarnya, gak jauh dari lokasi si kejadian. Nah terus Mas, pas temen lu ngeliat gitu gimana tuh reaksinya? Dia bengong Mas. Bengong kan dia. Gua panggil, "Hei, Wong." Dia masih bengong. Iya. Gua panggil lagi, "Wong." Baru tak temen gue yang dari situ langsung ituin nyamperin narik temen lu cepat langsung kan gue keluar. Iya. Nah di situ gue masih di situ Mas. Oh posisinya. Iya. Jadi temen lu udah cabut. Iya. Berdua lu masih di situ. Iya. Terus gimana Mas? Ambil sendal temen gue ambil. Gue lihat ke atas masih ada. Masih ada Mas. Sumpah itu kayak udah mau nyerang gue Mas. Bener-bener matanya merah ngeliatin gue. Sumpah. Emang kalau misalkan sejarahnya kuyang, gue baca ya, maksudnya kayak gue pernah baca, pernah ngobrol juga, kayak kuyang itu kayak emang nyerang gitu ya Mas ya? Kayak iya emang sebagai kalau dari kisahnya itu kayak emang suka nyerang manusia, tapi ya wallahu alam balik lagi kan. Iya. Tapi lu pas di situ gimana tuh Mas posisinya? Nah gue langsung istighfar kan di situ. Pas gue lihat, astagfirullahaladzim. Dia kayak benar-benar udah mau nyerang Mas.
udah ngeliatin gini sambil ini Mas. Itu yang lu lihat si sosoknya boleh di detail nggak Mas, kayak gimana gitu sosok itu? Matanya merah nih Mas. Matanya merah terus ada taring. Gak panjang-panjang banget, tapi dia ngeluarin liur terus Mas. Sama ini tuh udah pokoknya gak ada badan, cuman kepala. Tapi si organ di dalamnya itu ada utuh. Usus, hati, jantung, anjir, ginjal ada semua Mas. Terus lu posisinya di situ bisa cabut apa enggak Mas? Gua langsung lari. Oh, untungnya lu masih bisa sadar cabut ya. Iya. Habis dari situ gua kan ngomong. Temen gua tuh yang satu lagi yang nggak lihat, yang bawa temen gua. Ampun naon ya. Biar kuyang. Oh, kuyang dia udah biasa Mas, cuman karena apa ya? Dia sebelum gua dia lihat duluan. Dia lihat duluan di situ. Jadi dia kayak cukup tahu aja gitu ya. Iya. Pantesan kan dari awal dia teman gua ngomong aja, dia cuma diam, gua yang ngeyain. Dia diam Mas. Berarti teman lu juga gimana ya? Jadi sedikit menjerumuskan, suruh di situ, buang air di situ, kalau tahu gak ngasih tahu gitu. Tapi untungnya maksudnya nggak ada apa-apa ya kalau sama temen lu bertiga itu. Gak ada apa-apa Mas. Tapi cuman ya seenggaknya bayangin kalau ngelihat depan muka kayak kunyang itu bisa kalau di pedesaan ya, mungkin kalau misalkan buat orang-orang kota aneh ngedenger nama itu, cuman kalau buat di pedesaan itu nama-nama kunyang itu udah ini banget lah di kuping masyarakat gitu. Kayak dia tuh sosoknya cuman kepala utuh dan organ tubuh itu dia ngelayang. Dan dulu itu cerita dulu, dan gue pernah ngedenger dari orang-orang tua, dia tuh suka makanin kayak binatang kayak kambing, itu cuma dimakanin bagian organ dalamnya aja. Bisa juga bayi Mas. Nah bayi ya. Nah terus itu dari situ si temen lu pas ngomong kayak gitu gimana tuh Mas? Cuma oh ya udah gue tahu gitu. Dia juga cerita Mas. Oh dia cerita. Makanya gue gak ngomong kayak gitu. Gue pengen tahu lu lihat apa enggak. Jadi gak cuman gue sama temen gue berdua tuh. Akhirnya lu bertiga kan yang lihat. Iya. Nah Mas, lu abis dari situ tuh lanjut kemana Mas? Habis dari situ sih gue langsung cabut sama teman-teman lu. Iya, bertiga tuh kan. Ngalahin motor jalan dikit, berhenti dulu tuh di warkop, tapi warkopnya tutup, posisinya tutup. Lu mau nenangin diri jatuhnya ya? Gue mau ngomong ke temen gue yang lihat kan, lihat banget secara ini langsung pertama lihat lah dia. Iya. Kenapa? Aman nggak? Kaget. Oh, tapi aman lanjut weh. Bentar, beli minum dulu udah bang. Udah beli minum dulu. Ya, beli tuh. Minum. Berangkat, balik kan. Balik jalan. Terus teman gua ngomong, gimana lihat kuyang? Enak gak? Sampai ada bercandanya gitu ya? Anjir. Ada. Jawab temen gua kan. Sambil nepak dia, lu kerjain gua lu. Lihat nih muka gua, panik banget kan. Sampai balik pun tetap merinding Mas dia. Iya, ya gimana nggak merindingnya Mas ya? Soalnya ngelihat langsung gitu. Iya. Udah ngelihat wujudnya yang emang kalau kayak gitu kan wujudnya ngeri sih guys. Organ tubuh bayangin. Semuanya juga ngeri sih kalau ngelihat makhluk gaib gitu. Iya. Depan muka langsung. Tapi aneh juga ya Mas ya, maksudnya setahu gue kan di daerah kita nih ya Bogor jatuhnya makhluk kayak gitu jarang gitu, jarang ditemuin. Setahu lu emang makhluk kayak gitu adanya di Mas? Setahu gue sih itu adanya di Kalimantan kan, lebih identik dengan Kalimantan gue yang si kuning. Nah tapi kan emang gak tahu juga sih namanya makhluk gaib kan, yang jin yang menyerupai kayak gitu, mungkin yang emang niat ngejail ke manusia gitu Mas. Kan namanya jin bisa menyerupai apa aja gitu. Iya. buat ngejailin si manusia itu. Cuman alhamdulillahnya lu gak kenapa-napa ya Mas ya sama teman-teman lu. Dan satu cerita lagi ini yang mungkin cerita terakhir dari Mas Rijal. Silakan Mas, dari mana mulainya nih Mas? Jadi ini cerita sekitar 2016an. Oh kalau ini lebih lawas ya Mas ya?
Ada apa nih di 2016 di hidup lo? Tepatnya 2016 awal bulan Januari tanggal 6 atau 7 pokoknya. Wah, lu Gak ingatnya itu weekend pokoknya. Saking emang berkesan banget itu cerita horor di hidup lu ya. Jadi sampai Parah. inget banget. Gimana tuh, Mas? Jadi gue baru balik main bola nih bang. Hah? Gue baru balik main bola, Iya. masuk naruh motor, gue masuk tuh baru balik banget nih bang. Orang tua gue langsung nyuruh gue, Jal ke warung, beli ini. Bentar mah baru balik, lagian maghrib kan. Iya. Oh, Maghrib, posisinya itu iya. maghrib. Emang sih kalau misalkan habis main bola biasanya nyampe sore gitu ya. Terus bentar bang, maghrib dulu. Sekarang butuhnya sekarang. Kata nyokap lu. Iya. Ya udah sini duitnya. Gue sambil kesel kan gitu bang. Iya. Ke warung kan. Kesel ke warung tuh. Jalan sambil gimana ya kesel ngegerutu gimana ya gerutu. Iya, gitu. Kayak ngomong-ngomong gak jelas sendiri gitu kan. Marah-marah sendiri. Akhirnya sampai di warung. Beli ini beli itu. Udah selesai. Pas gue balik. Kayak gue lihat dari jauh itu kelapa bang. Kelapa. Karena gue iseng kan, kesel juga. Gue tendang tuh kelapa tuh. Terus gue tendang tuh. Gue lanjut jalan, gak ngeliatin si kelapa itu. Iya. Jatuhnya kemana-kemana. Taunya pas gue jalan kayak ada yang ngikutin. Tapi suara ngegelinding itu bang. Kayak ngegelinding si kelapa itu. Iya. Pas gue noleh ke belakang, sumpah bang, itu yang tadinya kelapa jadi kepala gelinding gini, ikutin gua. Sumpah ngejar gua bang. Si kepala itu. Iya. Terus matanya coplok tuh bang. Pas ngegelinding matanya ada yang coplok satu. Entah sebelah kanan atau kiri, pokoknya coplok satu. Jadi kalau gue bisa ambil ini mungkin karena emang karena lu disuruh sama orang tua dan lu ngeyel. Iya. Itu akibatnya bisa jadi. Jadi, Bang. Soalnya emang ya gitu, setahu gue pernah kayak disuruh sama orang tua gue dan gue ngeyel, gue kena akibatnya. Entah itu gue jatuh di jalan atau misalkan kenapa, itu ya intinya jangan main-main lah sama omongan orang tua gitu ya. Iya. Apalagi kita cuma disuruh ke warung aja gitu, nggak disuruh kerja berat. Iya. Dan itu mungkin balasannya gitu. Nah habis dari situ kemana tuh mas? Lu cabut Langsung lari bang. Untung deket rumah gue itu. Dari warung itu. Iya. Pokoknya itu posisi tuh di kios bang. Rumah gue kan depannya pasar. Oh iya, gue sempat nanya juga tadi ke kru gue, lu orang mana, lu lokasinya di mana? Ternyata rumah lu deket pasar ya. Pas banget pasar. Pokoknya depan rumah gue pasar. Iya. Gue lari kan ya. Gue lari masuk, buka. Pokoknya bukan dibuka, ditabrak sih sama gue, tabrak. Langsung gue lempar, langsung gue masuk kamar. Terus nyokap lu sempet negur nggak? Mana nih? Gue jawab aja sampai gugup gitu bang, gimana sih? Iya, paham gua. Panik Paham. langsung muka. Kaget lah jatuhnya ya. Iya. Shock. Kayaknya lu jelasin tuh ke orang tua lu. Iya. Tadi pas dilihat mah kelapa kan. Bilang. Terus pas Dede tendang, gue kan sebutnya Dede. Oh iya. Dede tendang, dia ngikutin malah jadi kemana-mana. Itu gimana tuh respon nyokap lu pas tahu kayak gitu? Kaget itu, masa maghrib masih sore. Dan yang gua tahu itu pasar yang dekat rumah lu tuh dulu juga bangunannya sebelum jadi bangunan pasar emang punya sejarah ya. Iya, sejarah. Kalau kata nenek gue nanya kan, pasar dulunya gimana? Pokoknya ada pohon Ambon 3. Pohon Ambon tuh kayak gimana mas? Kayak pohon beringin gitu, gede. Ini gue baru dengar soalnya pohon Ambon, kayak pohon beringin. Iya. Gak jauh beda. Ya. Terus dan katanya warga sekitar, nenek gue itu pokoknya yang warga setempat lah ya. Iya. Ngomongnya ya emang pasar itu tuh angker dari dulu. Apalagi semenjak sebelum itu pohon Ambon itu ditebang, sekarang kan udah ditebang. Oh udah ditebang udah jadi pasar ya. Iya. Sedangkan emang sejarahnya nenek lu tuh tahu ya itu Iya. si pasar. Terus gimana mas? Pas ditebang itu ada kejadian apa enggak? Ada. Gua ini gak tahu benar gak tahu enggak ya. Soalnya gua dengar dari mulut ke mulut, Bang. Oh bukan 1-2 orang yang ngomong. Iya, bukan 1 orang 2 orang ya.
Jadi yang nebang tuh ada 2 orang. Pertama tuh gak tahu orang dari mana, dia nebangnya kayak ceroboh kayak gitu katanya. Tapi pas ditebang nggak tumbang tuh si pohonnya. Iya, tapi malah yang kena itu katanya warga ada yang kesurupan, terus sama apa yang nebang juga balik sakit dan akhirnya meninggal katanya gitu. Nah emang pohon-pohon tua kayak gitu tuh jangan sembarangan sebenarnya guys. Itu banyak cerita banget di kampung gua pun. Nah gua sedikit sharing. Dulu itu di kampung gua ada sekolah, intinya dekat rumah gua sekolah. Di sekolah itu tuh di tengah lapangannya ada pohon beringin. Dan si pohon beringin itu kalau dipeluk sama satu orang itu nggak bisa. Dia itu 2 orang baru bisa kepeluk itu pohon. Dan sebelum dipotong itu pohon, mau dibikin lapangan, si pohon itu tuh kan adanya di tengah, mau dibikin lapangan futsal buat fasilitas sekolah. Itu tuh sempat ngeluarin darah guys. Dan itu emang cerita tahu sekampung gua. Berhubung sekolah itu tuh adanya di perkampungan gua, di tengah kampung gua. Dan Mas, jadi ada lagi nggak kelanjutan soal si pohon yang ditebang sampai si penebangnya meninggal di kampung gua itu? Nggak ada lagi sih. Cuman kalau lo emang ceritain pengalaman masih banyak gitu ya. Banyak banget. Tapi yang paling berkesan dan paling serem di hidup lo tuh itu. Iya tadi. Nah guys, jadi salut gua sama Mas Rijal ya. Salutnya ketemu makhluk-makhluk kayak gitu tuh nggak suges, nggak sampai pingsan. Kalau gue pribadi sih nggak tahu juga sih, tapi amit-amit ya jangan sampai Mas nih. Jangan sampai. Nah karena Mas Rijal menyudahi ceritanya ini, paling gue langsung tutup juga. Sebelum gue tutup, jangan lupa juga di like, di komen, di subscribe, di share juga ke teman-teman kalian biar gue lebih semangat bikin videonya. Dan by the way, thank you Mas Rijal udah nyempetin waktunya datang di It's Me. Pokoknya segitu aja. Till next time, peace out.